Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari IF 18C akan mempresentasikan dengan materi sistem penamaan, mata kuliah sistem terdistribusi. Yang pertama ada saya, Ahmad Fikri Akbarullah. Yang kedua ada Ahmad Faisal. Dan yang ketiga ada Fajar Arianto. Next. Satu, pentingnya masalah penamaan. Penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan entitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk entitas yang diwakilinya. Sebuah NIM, nomor induk mahasiswa, atau nama dapat menunjuk ke mahasiswa yang diwakili NIM atau nama tersebut. Next. Yang kedua ada nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis. Dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem. Maupun yang bersifat abstrak, logik, contohnya ada berkas, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar menggunakan manusia ataupun mesin, perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address, atau alamat. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat, seperti halnya seorang dapat memiliki beberapa nomor telepon genggam. Yang ketiga, jenis nama lain yang mendapatkan perlakuan khusus selain alamat adalah identifier. Dengan sifat-sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama, mewakili paling banyak satu entitas. Yang kedua, setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Yang ketiga, sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama, tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Contoh mengetahui alamat, address www.yahoo.com. Satu, pengguna perlu menghubungi sebuah sistem, yaitu titik atau kita sebut dot, yang akan memberikan alamat dari sistem di bawahnya yang memiliki tabel informasi mengenai alamat dari nama-nama yang berkaitan dengan com, DNS, domain com. Kemudian menghubungi sistem tersebut, DNS domain com, yang akan memberikan alamat sistem yang memiliki tabel informasi mengenai alamat dari nama-nama yang berkaitan yahoo.com, DNS, contohnya DNS domain yahoo.com. Dan yang ketiga, untuk kemudian mengulangi lagi menghubungi sistem DNS domain yahoo.com yang memiliki tabel berisi pasangan nama www.yahoo.com dengan alamatnya. Yang keempat, cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier yang menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya ini dikenal dengan naming system. Ada 3 naming system, yaitu yang pertama ada flat naming, yang kedua structured naming, yang ketiga attribute based naming. 4.1 ada flat naming. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Next, poin 4.2 ada structured naming. Flat name baik untuk menamai mesin, tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan nama manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur, yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Penamaan pada sistem file dan host pada internet mengikuti kaidah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Faisal. Ya, terima kasih. Lanjut ke poin 4.2.1 yaitu namespace. Nama-nama biasanya diatur menjadi sesuatu yang dikenal sebagai ruang nama atau namespace. Namespace untuk nama yang terstruktur dapat dipresentasikan dalam bentuk graf atau sebuah diagram yang terdiri dari simpul atau node dan sisi edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label atau nama dan arah. Ada dengan dua macam simpul pada graf yang mempresentasikan namespace, yaitu satu, simpul daun yang mempresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya.
Kemudian yang kedua ada simpul direktori yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada dari simpul daun lain. Kemudian poin 4.2.2 itu ada name resolution, yaitu merupakan istilah untuk proses pencarian atau looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut. Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Kemudian pada poin 4.2.3 itu ada implementasi namespace, yaitu inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan oleh pengguna atau manusia maupun komputer untuk menambah, mengurangi, dan mencari nama-nama. Pada sebuah local area network, layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server atau name server, namun pada sistem terdistribusi, skala besar layanan ini melibatkan beberapa name server. Pada sebuah local area network, layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server atau name server saja, namun pada sistem terdistribusi, skala besar layanan ini melibatkan beberapa name server. Kemudian pada poin kelima yaitu ada atribut based naming. Poin pertama yaitu penamaan secara datar atau flat dan terstruktur secara umum memberikan sebuah cara untuk mereferensi suatu entitas yang unik dan tidak bergantung pada lokasi. Kemudian poin yang kedua ada penamaan terstruktur, yang didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengingat dan menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar pengguna dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. Poin ketiga ada salah satu cara yang populer adalah menggunakan attribute based naming atau penamaan berbasiskan atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Kemudian poin 5.1 ada directory service, yaitu sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal dengan directory service, sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal dengan naming system. Pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Pada beberapa kasus, pemilihan atribut-atribut yang akan didapatkan pada sebuah entitas relatif sederhana. Contohnya, sebuah email dapat memiliki atribut pengirim, penerima, judul, tanggal, dan sebagainya yang dapat menjadi kriteria pencarian. Pemilihan atribut untuk email menjadi lebih rumit ketika fitur penyaringan atau filtering ditambahkan di mana penyaring akan memilih email yang boleh masuk berdasarkan atribut-atribut yang berkenaan dengan konten seperti tidak bervirus, bukan spam, dan lain sebagainya. Kemudian pada poin 5.2 ada implementasi hierarki sama dengan lightweight directory access protocol. Yaitu ada LDAP atau lightweight directory access protocol adalah contoh nyata dari implementasi sistem directory service. Pada pengguna sistem operasi jaringan dari Microsoft seperti Microsoft Windows NT, Windows 2000, dan Windows 2003 lebih mengenal Active Directory sebagai implementasi dari LDAP, sedangkan para pengguna sistem operasi turunan Unix seperti FreeBSD dan Linux lebih mengenal Open LDAP sebagai implementasi dari LDAP. Pada LDAP terdapat sejumlah record yang dikenal sebagai directory entries. Directory entries dapat dibandingkan dengan resource record pada DNS. Setiap record berisi sekumpulan pasangan atribut dan nilai atribut tersebut. Setiap atribut juga diasosiasikan dengan tipe tertentu dan dibedakan antara atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fajar. Baik, sini saya akan melanjutkan penjelasan Faisal. Sini ada sekumpulan directory entries dalam LDAP disebut sebagai Directory Information Base DIB. Pentingnya DIB adalah bahwa setiap record memiliki nama yang unik dan dapat dicari, yang dikenal dengan Relative Distinguished Name, RDN.
Seperti halnya pada DNS, penggunaan RDN menghasilkan hierarki kumpulan directory entries yang dikenal sebagai Directory Information Tree, DIT. Di sini ada poin 6, teknik resolving. Cara penamaan ini memang sederhana, tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat resolving pada sistem penamaan thread naming, yaitu yang pertama ada broadcasting dan multicasting, yang kedua ada forwarding pointer, yang ketiga ada home base approach, yang keempat ada hierarchical list tree. Sini ada poin 6.1, broadcasting dan multicasting. Yang pertama, mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Contohnya, kasusnya adalah pada unit bergerak seperti laptop milik pegawai yang terkoneksi dengan jaringan nirkabel. Yang kedua, ketika laptop pegawai terkoneksi ke jaringan, khusus pegawai laptop tersebut akan mendapatkan alamat IP milik staf berdasarkan alamat hardware-nya. Yang ketiga, ketika pegawai lain mencoba menghubungi laptop tersebut, maka pesan dikirimkan hanya ke komputer yang bergabung dalam jaringan pegawai. Next. Di sini ada poin 6.2, forwarding pointers. Yang pertama, pada teknik ini setiap kali sebuah entitas berpindah ke lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Informasi tersebut dikenal sebagai pointer. Yang kedua, permasalahan timbul ketika entitas bergerak cukup sering dengan jarak yang semakin jauh. Yang ketiga, ada rantai pointer akan semakin panjang sehingga penelusuran dapat memakan sumber daya lebih besar dan mengakibatkan penurunan kinerja. 6.3 ada home base approach. Yang pertama ada alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home base, yaitu sebuah teknik revolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Yang kedua, ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Yang ketiga, ketika sebuah pesan dikirimkan untuk entitas bergerak tersebut, tujuan dari pesan adalah alamat rumah. Entitas agen juga akan memberitahu pengirim pesan alamat baru dari entitas bergerak tersebut sehingga komunikasi berikutnya terjadi antara pengirim dengan entitas bergerak di lokasi barunya. Di sini ada poin 6.4, hierarchical search tree. Yang pertama, pada teknik ini jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada di dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas, yang meliputi seluruh jaringan, top level domain. Yang kedua, sebuah domain yang berada di bawah atau dalam sebuah domain yang lain dikenal sebagai subdomain. Domain yang berada pada posisi paling bawah dan tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai live domain. Yang ketiga, setiap domain D memiliki simpul directory dir atau D yang menyimpan informasi lokasi setiap entitas dalam domain tersebut. Akibatnya terbentuk sebuah pohon directory dengan simpul paling atas disebut simpul directory akar atau root directory node yang mengetahui semua entitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.